Oke, selamat malam. Sudah pada join semua? Oke, selamat malam. Sudah pada join? Belum? Baru 25 ya. Oke ya, sambil untuk menghemat waktu, kemarin saya ada ngasih tugas yang buat ini ya, tampilan kemarin itu, ada yang sudah jalan? Oke, kemarin ada yang sudah jalan nggak? Yang ASP.NET yang chapter 9. Ada yang sudah nyobain? Heri, sudah nyobain, Ri? Ada yang sudah nyobain? Steven, sudah jalan ya? Steven, coba demoin Steven. Bisa share screen? Nggak masalah sih. Yang penting tampil dulu gitu. Oke, silakan Steven. Coba share screen, saya pengen lihat aja ya. Silakan. Ada yang mau sharing? Ayo, Edwin atau Steven terserah ya. Saya pengen ini lihat gitu. Atau Kisu juga boleh ya. Sudah semua berarti. Kendalanya apa kalau ini yang ngejalan? Oke ya, Arif rumahnya mati lampu ya. Pak, tes Pak. Iya, oke. Ini Pak yang udah muncul pakai ESP Pak. Oke, coba sudah ya. Coba cari spread, Steven. Oke, udah oke ya. Gampang kok. Ini entah beda gitu. Jadi Nggak ada kendala kan, Steven? Buat seperti ini gampang kan? nggak ada. Nggak ada kan? Oke, sip. Berarti kalau nggak ada kendala memang materi saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu susah. Oke, Vincent mati lampu nggak apa-apa. Nanti Vincent sama satu lagi siapa tadi yang mati lampu kan? Nanti kalau pas saya absen bilangin aja hadir ya. Nanti saya anggap hadir gitu karena kalau kendala mati lampu ya gimana lagi kan? Sama Kevin ya, mati lampu. Emang mati lampu di daerah mana? Banyak yang mati lampu ya, kayaknya pemadaman bergilir. Sudah jalan semua ya. Oke, kalau sudah jalan semua, jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu share screen. Berarti saya kasih aja plus 5 semuanya ya, satu kelas gitu. Misalnya saya tambahin gitu kan. Kecuali kalau ada problem. Sungai Panas mati lampu ya. Oke, semoga tiba nggak mati lampu ya. Kalau mati lampu selesai kelas kita kan. Oke, kita lanjut aja di chapter 10. Chapter 10 materinya sudah saya share screen ya. Ini membahas tentang storage prosedur. Bagaimana Anda membuat storage prosedur, terus bagaimana Anda implementasinya storage prosedur. Yang ini kan sudah ya, contohnya storage prosedur seperti ini. Oke, untuk chapter 10 kita beda lagi dikit. Coba kita buat detail untuk menampilkan storage prosedur. Oke, saya share ya untuk materinya.
Di chapter 10 ini kita bahas bagaimana Anda membuat storage prosedur. Terus bagaimana Anda mengeksekusi istilahnya untuk menampilkan storage prosedur dan bagaimana Anda untuk mengimplementasikan penggunaan storage prosedur. Oke ya, kita next. Ini contoh storage prosedur ya. Jadi storage prosedur itu salah satu yang biasa dipakai seorang programmer ya atau software engineering. Tujuannya untuk apa? Itu adalah untuk memudahkan penggunaan atau kita menyimpan query. Oke. Seperti query insert, query update, query select, dan query lainnya. Oke. Kalau query kan biasanya kan kalau kita tidak menggunakan storage prosedur kan panjang. Select bintang bla 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 where join A, join B, join C, habis itu dan lainnya kan panjang ya. Terus bagaimana sih kita untuk menghemat? Oke. Salah satunya adalah penggunaan storage prosedur. Di storage prosedur juga bisa kok kita menambahkan CRUD ya. CRUD, read, update, delete bisa jadiin di satu. Tapi di yang saya jelasin untuk chapter 10 ini, saya istilahnya secara umum dulu yang gampang. Yang penting Anda paham, nggak ada masalah, baru Anda buat penggunaan CRUD, create, read, update, delete di storage prosedur ya. Oke. Terus pertama, kalau seandainya Anda membuat storage prosedur, apa sih langkah-langkah selanjutnya? Apa yang harus Anda buat? Oke. Ini secara umum ya. Anda membuat storage prosedur, itu sintaknya ini create, prosedur, habis itu apa namanya? Contohnya prosedur view customer, view transaction, ataupun yang lainnya terserah bebas namanya. As, baru begin, SQL apa statementnya, sama end. Ya, ini penggunaan storage prosedur. Terus kalau seandainya, bagaimana kalau Anda mau memanggil storage prosedur? Oke. Untuk pemanggilannya, itu query yang dipakai itu adalah seperti ini ya. Asset, apa sih nama filenya, nama storage prosedurnya itu, yang Anda sudah buat. Baru nanti akan tampil. Oke. Jadi ini aja sih caranya ya. Create prosedur apa namanya, contohnya lihat satu as begin, apa statementnya, baru end. Oke. Ini contohnya. Saya punya table ya, table produk. Contohnya select bintang from product bla 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 ataupun panjang. Oke. Saya pengen membuat surat prosedur. Salah satunya adalah untuk membantu penggunaannya. Jadi saya nggak perlu menampilkan itu, saya ketikin select bintang from di aplikasi. Cukup nama storage prosedurnya itu saya panggil, itu langsung tampil. Oke. Ini jadi langkah pertama ini contohnya saya membuatnya di Tuat SQL. Oke. Kalau di Tuat SQL saya demoin ya, itu sangat gampang ya untuk storage prosedurnya. Oke. Jadi di Tuat contohnya saya buat inventory save full di database-nya. Terus Anda cari programmability, klik storage prosedur. Kalau seandainya Pak, bagaimana untuk membuatnya? Kalau di Twatch ya, Anda klik kanan, ambil create storage prosedur. Baru Anda ketikkan di sini begin, ya. Terus query-nya, baru end. Oke, ini aja. Terus apa nama storage prosedurnya yang Anda buat? Oke, ini contoh kalau seandainya Anda menggunakan Twatch ya, istilahnya Twatch Excel Server. Oke. Ini contohnya. Kalau kita mau edit, Anda klik kanan atau di double klik aja, itu di sini. Oke. Di storage prosedur itu selalu
diawali dengan begin dan diakhiri dengan end untuk query-nya ini yang utamanya. Oke, ini contohnya kalau Anda mau ngedit. Terus kalau seandainya Anda mau memanggil, kan Anda sudah buat storage prosedur. Kita mau manggil ya, storage prosedurnya itu kita panggil, terus kita tampilkan. Anda ketikkan exit, baru contohnya yang saya sudah buat itu storage prosedurnya itu adalah product list. Product list. Oke. Jadi ini ya. Baru sorry. Produk ya, sorry. Produk. Mata sudah nggak nampak ya. Oke. Ini contoh bagaimana sih Anda membuat storage prosedurnya. Oke. Kalau perintah ini adalah kita untuk membuat, kalau menampilkan adalah exit product list. Jadi Anda sudah membuat storage prosedur. Itu bagaimana untuk implementasinya storage prosedur itu di SQL. Yang ini ya. Terus kalau seandainya, Pak, kalau di SQL manajemen bagaimana Pak implementasikannya? Gampang. Oke. Anda tinggal di SQL-nya ya, yang query-nya itu Anda ketikkan seperti ini. Create prosedur apa namanya yang Anda buat. Contohnya product list, as ya, begin, select bla 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 bla, terus Anda masukkan M. Ini yang Anda ketikkan. Oke. Jadi Anda tinggal aja di sini ya. Contohnya ini query-nya ya. Oke. Anda buat query baru. Oke. Seperti ini ya. Anda ketikkan create prosedur product list as begin apa yang akan Anda buat untuk select prosedurnya. Setelah Anda membuat, baru Anda tambahkan untuk ini untuk menampilkan basic-nya ya. Sebentar. Oke, ini contohnya. Oke. Terus Pak, kalau mau menghapus gampang saja klik kanan delete udah hilang kan. Kalau untuk menghapuskan gitu. Atau pakai perintah drop juga hilang kok gitu. Ini contoh bagaimana penerapan storage prosedurnya ya. Ini contoh sederhananya. Ini, oke. Jadi kalau rata-rata untuk programmer itu jarang menggunakan perintah create bla 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 ya. Biasanya langsung aja dibuatin di storage prosedur sebelumnya kita panggil udah selesai running. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Oke, untuk menghandle query source code-nya, database-nya ya. Terus ini contohnya, kalau kita membuat storage prosedur, ini contoh sampel sementara ya, misalnya sampelnya bagaimana Anda membuat storage prosedurnya. Oke, terus setelah selesai kan tadi kan, Anda sudah bisa membuat storage prosedur. Anda sudah bisa menampilkan storage prosedur. Bagaimana kalau seandainya kita mau mengimplementasikan storage prosedur yang sudah kita buat, kita mau implementasikan di ASP.NET. Apa sih yang mau dipakai? Contoh minimal kita buat view dulu, mau tampil dulu ya datanya. Oke, ini yang perlu Anda pakai. Contohnya saya deklarasikan, saya buat nama bin repeater. String CS configuration manager titik connection string db connection string ini yang kemarin ya kita buat database. Terus ada using SQL connection new connection. Di sini kita istilahnya mau untuk deklarasikan supaya tampil ya. SQL command cmd new SQL command show product. Show product ini kan storage prosedur yang sudah kita buat. Oke. Dari storage prosedur yang sudah kita buat itu bagaimana untuk tampil di ASP.NET atau di Visual C#-nya. Jadi di komen tipenya itu Anda
ambil storage prosedur, karena kan kita pakai storage prosedur ya, nggak pakai query yang lainnya. Ini contohnya. Baru Anda klik count open. Repeater 1, data source CMD eksekutif, berarti ini kita untuk menampilkan. Ini contoh sederhana untuk database. Kan kemarin Anda sudah juga buat ya di database. Oke. Dari materi saya, yang pertama ada yang mau ditanyakan, silakan. Tentang storage prosedur. Dan bagaimana untuk pemanggilan storage prosedurnya. Yuk, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan juga boleh ya, silahkan ya. Gitu. Bagi yang nggak paham, silahkan Anda tanya ya. Di mananya yang nggak paham, nanti biar istilahnya saya jelasin ulang. Oke? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Tentang storage prosedur. Sudah paham semua? Anda membuat storage prosedur, terus Anda untuk menampilkan storage prosedurnya. Ferdinand aman ya, sudah paham ya? Oke, yang lain silakan. Kalau Ferdinand itu kasih tugas khusus gitu kan, bedain spesial gitu. Ya, spesial yang kasih agak susah. Biar dia ini ya, biar tambah pintar gitu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan tentang storage prosedur ya. Karena storage prosedur itu gampang sekali ya, Anda create, Anda tampilkan, Anda masukkan. Udah. Oke. Jadi kalau seandainya untuk memudahkan sih sebaiknya itu Anda pakai aja storage prosedur. Untuk create, update, delete kan. Jadi satu itu bisa isi banyak storage prosedur, itu bisa kita panggil atau buat satu-satu juga boleh, nggak masalah. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya absen dulu. Rio Renando, sorry. Hadir, Pak. Hadir ya? Ya, Pak. Ya, sebentar ya, saya gedein dulu ini. Oke. Budiman? Hadir, Pak. Edwin? Hadir, Pak. Hadir ya? John Indehon? Hadir, Pak. Kalau saya temennya yang mati lampu, bilangin aja ya ke saya. Nanti saya anggap hadir ya, karena kan ini bukan masalah dari kita ya, karena masalah teknis. Juliantio? Hadir, Pak. Oke. Roma? Hadir, Pak. Hengki? Hengki hadir? Richie Marlon? Hadir, Pak. Richie hadir ya? Permisi, Pak. Albert? Albert? Hadir, Pak. Harley Fernando? Hadir, Pak. Erik, kemarin hadir nggak? Saya kemarin izin, Pak, yang hari Rabu. Hari Rabu ya? Iya. Oke, iya. Pak, Hengki hadir. Siapa? Hengki, Pak. Hengki ya? Oke. Siap. Makasih. Toven? Hadir, Pak. Tri Susanti? Hadir, Pak. William Ali? William hadir? Hadir, Pak. Oke. Amalia hadir ya tadi. Novianto? Hadir, Pak. Hendrawan? Hadir, Pak. Jose? Jose Manuel? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Dan Ditya? Hadir, Pak. Vincent? Vincent hadir? Stephen? Stephen hadir? Atau mati lampu? Coba saya lihat chatnya dulu ya.
Vincent hadir ya. Oke, Steven? Jevin? Hadir, Pak. Jevin hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Jevin, oke. Julian Adi Putra? Hadir, Pak. Julia? Hadir? Oke ya. Calvin? Hadir, Pak. Vera? Hadir, Pak. Tommy? Hadir, Pak. Ferdinand hadir ya. Iya, Pak. Joyce? Hadir, Joyce Pak. Chris? Jihadatul Akbar? Hadir, Pak. Henley? Hadir, Pak. Juven? Juven Gotama? Heri Yohan? Heri hadir ya. Maaf, Pak. Atas Ah. nama Raka, Siapa? atas nama Raka Prasetya, Pak. Raka. Bentar. Raka Prasetya? Benar, Pak. Raka baru nongol sekarang. Iya, Pak. Tadi baru pulang kerja, Pak. Maaf, Pak. Yang kemarin-kemarin jarang masuk kan sama saya, absen terus kan? Saya nggak dapat notif dari Teams-nya, Pak. Soalnya juga nggak ini, Pak. Wah. Raka banyak ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru masuk hari ini? Iya, Pak, Raka? Juven hadir, Pak. Iya, sebentar ya. Oke, Juven. Saya discuss dulu sama Raka. Raka baru join hari ini? Kemarin saya join juga, Pak. Kan Mana kemarin ada? saya kemarin join terus Bapak bilang nanti dilangkah dulu biar nggak ini kata Bapak. Kenapa? Kemarin, saya hadir juga kemarin, Pak. Temuan Kemarin yang hadir. lalu. Tapi ini dari pertama A semua. Kata temannya kamu udah nggak kuliah lagi. Masih kuliah, Pak. Oh. Terus gimana ini absennya ini? Iya, Raka. Iya, Pak. Nanti aja kita discuss ya. Oke, lanjut dulu. Juven hadir ya. Oke. Heri Yohan? Heri Yohan? Vera hadir kemarin. Oke. Heri Yohan hadir enggak? Oh, sorry. Heri Yohan hadir. Steven? Hadir, Pak. Hadir ya. Nilson Douglas? Nilson hadir? Kevin Antonio? Hadir. Hadir ya. Michael? Hadir, Pak. Bron? Hadir, Pak. Oke. Edo? Hadir, Do? Edo? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Andrianto? Hadir, Pak. Stella? Rumahnya mati lampu, Pak. Oke, saya anggap hadir. Novita Chris? Mati Hadir, Pak. lampu juga? Hadir. Stephen Salim? Hadir, Pak. Hadir ya. Kisu? Hadir. Audrey Saujana? Hadir, Pak. Hadir. Candy Junianto? Hadir, Pak. Ada lagi yang rumahnya mati lampu? Biar saya anggap hadir ya. Stephen Halo, hadir? Pak.
Ya, Pak hadir. hadir ya. Hadir, Pak. Oke, terima kasih yang baru nongol atas kita Raka ya. Soalnya dibilang temennya nggak masuk gitu, nggak kuliah lagi ya. Makanya ini ya, nanti discuss saja sama BAK ya. Ya Raka? Hubungi BAK ya. Siapa? Kamu banyak sekali absennya itu. Udah pasti kan dapat ini kalau nggak dihubungin ke BAK itu. Jarang masuk Siapa? kamu kan. Oke ya. Iya, Pak. Sekarang kita lanjut bagaimana implementasinya di ASP.NET. Oke. Kan Anda sudah buat database-nya ya untuk storage prosedurnya. Terus Anda sudah bisa bagaimana Anda memanggil storage prosedur. Oke, dari database kita tampilkan storage prosedurnya. Contohnya ini. Sekarang bagaimana Anda untuk mengimplementasikan di ASP.NET di storage prosedurnya. Oke. Langkah pertama contohnya kita buat desainnya. Ya. Ini sebenarnya sudah saya share juga ya yang kemarin sih, tapi tak apa-apa. Kita share lagi codingnya karena kemarin kan belum saya jelasin bagaimana untuk membuat tampilan seperti ini. Oke. Terus di sini contohnya saya menggunakan repeater ya. Repeater, terus saya tambahkan image, saya tambahkan table. Salah satunya kita istilahnya untuk membuat custom tampilan yang menarik. Oke, kita sebagai seorang programmer itu kan harus istilahnya, kita bagaimana sih membuat tampilan yang menarik? Menarik itu dalam arti supaya UI ya, user interface-nya itu enak dilihat, dan UX, user experiment, penggunaan orangnya menjalankan aplikasi itu gampang. Ini contohnya. Oke. Anda buat desainnya, habis itu di front end-nya itu Anda tambahkan. Seperti kemarin ya, kita tambahkan image. Terus ada product ID, ada kategori ID, ada product name, ada price, dan lainnya yang akan kita tampilkan. Oke, jadi ini tampilannya. Setelah Anda membuat ini, baru kita masuk ke ASPX-nya. Di ASPX-nya, istilahnya yang back-end-nya ini, codingnya cukup segini aja. Ya, istilahnya yang penting kan kita tampil dulu. Bagaimana Anda implementasikan storage prosedur, terus bagaimana Anda penerapannya di ASP.NET, terus view tampil. Ya, jadi kalau Anda sudah running ya, contohnya tadi kayak Steven itu Anda mau manipulasi edit apapun gampang. Oke. Source code-nya seperti ini, jangan lupa ya. Kebanyakan Anda lupa di sini. Kalau buat coding istilahnya untuk konfigurasinya. Ya, konfigurasi data, SQL clean-nya. Terus jangan lupa juga di sini Anda juga web config harus dikonfigurasi juga. Ya. Salah satunya ini kalau Anda lupa ini, dia nggak bisa koneksi database. Oke, istilahnya untuk konfigurasi. Konfigurasi dulu udah benar, baru kita ke codingnya. Oke. Ini setelah Anda codingnya, baru kita buat privatnya. Contohnya saya buat privat bin repeater. Namanya bebas sembarang aja ya. Ini saya hanya ya buat aja nama gitu. Terus kita koneksikan. Tadi kan Anda sudah buat database-nya. Terus Anda tadi buat untuk web config-nya. Terus Anda sudah deklarasikan di atas ini ke using-nya. Baru kita panggil. Ini kan saya kasih nama DB connection. Jadi DB connection ini yang saya panggil. Oke. Terus query-nya SQL con cmd new SQL command. So product cmd.sql tipenya itu adalah storage procedure. Connection open, baru repeater 1 kan namanya tadi. Ini kan repeater ya namanya. Sorry. Yang ini ya repeater 1 ya ini. Oke.
Baru setelah kita membuat namanya repeaternya, baru kita tampilkan. Oke, ini contohnya. Ini sama dengan yang kemarin. Ya, beda-beda tipis kok, cuma beda letaknya saja. Oke, jadi yang kemarin bisa tambahkan klik detail, bisa tampil seperti ini. Contohnya ini, saya menampilkan ya, ininya. Oke. Oke, jadi ini bagaimana penerapan storage prosedur secara sederhana di ASP.NET. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, Vincent ada ya. Ada yang mau ditanyakan tentang storage prosedur? Terus kalau seandainya ada kendala, apa kendalanya? Anda sharing ya, gitu. Silakan. Rata-rata yang kemarin sudah jalan semua ya? Sudah bisa semua kan? Silakan, ada nggak yang mau ditanyakan? Karena materi sekarang sama yang kemarin hampir-hampir mirip ya, cuma beda desainnya aja kok, sama-sama menggunakan storage prosedur. Untuk selanjutnya baru kita bahas tentang bagaimana penerapan trigger dan lainnya ya, itu di materi selanjutnya. Oke, di chapter 10 kita bahas tentang storage prosedur. Karena storage prosedur itu sangat memudahkan ya kita sebagai programmer ataupun software engineering ya, untuk memanipulasi query database dan memudahkan untuk aksesnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Ayo, silakan, ada yang mau didiskusikan? Sudah paham semua? Silakan ya, kalau ada pertanyaan, dengan senang hati saya jawab ya. Kalau nggak bisa berarti tugas buat saya. Yuk silakan. Tentang storage prosedur ya. Sudah bisa? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Oke, Amalia, coba share screen Amalia. Yang kelompok Amalia yang sudah buat, katanya sudah ya. Kalau tidak ada pertanyaan, baru saya tanya ya. Ayo silakan. Oke. Ini Mbak, yang kami buat. Ada dari. Oke, Amalia coba diedit yang kategori ID itu, kasih namanya, jangan kasih kode. Coba dirubah, bisa? Belum buat fungsi CRUD-nya Pak di sini. Kenapa? Belum buat yang root-nya Pak. Kategorinya. Ngubah editing ya Pak. Belum ngubah root-nya, belum buat root-nya. Oh, belum buat kategorinya. Iya, buat gini kita buatnya get view sama search-nya aja. Sesuai Gitu. Bapak kemarin bilang. Enggak, iya. Maksudnya gini, kan ini kan yang kategori ID kan tampilannya satu ya. Rubah jadi nama. Kan pakai query aja kan. Baik Pak. Nah, kan gampang itu. Jangan jadi kategori. Ya. Ayo, coba. Kan ada image, terus kan kategori ID kan minuman atau apa ya, atau makanan gitu. Istilahnya yang keluar itu jangan ini, katanya rubah, jangan satu. Jadi minuman atau makanan kan ada kategorinya kan. Benar nggak Amelia? Iya. Yang tabel kategorinya sudah buat belum? Buat apa Pak? Yang tabel kategori sudah buat? Tabel kategori.
Iya, Saya buat yang ini aja, Pak. produk aja. Iya, buat produk. Ah, Oke, nggak apa-apa. Oke, udah bagus ya. Oke, yang kelompok lain coba. Saya pengennya kan rata-rata kan sudah selesai buat seperti itu ya. Saya mau tampilannya itu yang kategori kan ada tadi yang sebelah kiri kan 1, 2, 3 ya. Coba Anda buat relasi, Anda buat edit storage prosedurnya itu jadi contohnya kayak Fanta jadi minuman atau roti jadi makanan. Jadi nggak angka, nggak kode. Ayo siapa? Ada yang bisa buat seperti itu? Supaya tampilannya jadi eh, kayak Amelia, kayak yang saya kemarin kan sampelnya kan seperti itu. Saya pengen Anda modif. Ya, tadi kan sudah disuin Amelia ya. Ada Emacs, kategori ID-nya kan ada 1, ada 2 ya. Saya pengennya itu nggak 1, 2 keluarnya. Keluarnya itu dalam bentuk contohnya kalau kode 1 kan keterangannya kan minuman. Jadi keluar di situ minuman. Sudah paham yang saya minta? Sudah? Ayo silakan, siapa yang mau show-nya? Mau nunjukin ke saya? Ayo. Jadi kan yang contoh tadi kan ini ya, yang kemarin jadi ID-nya kan 1, 2, saya pengennya dirubah. Kelompok Edwin. Ayo Edwin, show screen sama rubah Vin. Kan tinggal berubah ke itunya aja Win. Ke storage prosedurnya kan. Ayo silakan kelompok Edwin. Ada kelompok Edwin? Ayo silakan. Ayo kelompok Edwin. Ayo silakan. Nanti saya makin lama makin nguap-nguap ya kalau nggak direspon. Ayo silakan Edwin. Ada Edwin? Ataupun yang mewakili? Edwin Charlie ya. Mati lampu. Wah. Steven kalau mau MVC boleh nggak masalah? Ya. Edwin mati lampu. Ayo siapa lagi yang mau sharing? Kalau Steven pakai MVC boleh ya, multi view controller itu bagus. Tapi saya kan kalau ngajarin kan nggak pakai MVC ya, mungkin yang lain baru belajar ASP ya. Jadi saya dari dasar gitu supaya yang lain bisa semua. Karena MVC itu ataupun OP itu nanti ada mata kuliah khusus ya. Siapa tahu kita ketemu lagi ya di mata kuliah itu baru saya jelasin bagaimana penggunaannya. Oke, silakan. Ada yang bisa yang saya minta? Kevin mati lampu ya. Oke, saya maklum ya, nggak apa-apa. Ayo, yang kelompok yang lain. Silakan. Kalau nggak ada, saya tunjuk ya. Kelompok Kisu, ayo. Kisu, mati lampu nggak kelompoknya? Silakan Kisu. Share screen ya, sama dirubah yang request saya. Ada Kisu? Modifnya belum, Pak. Tapi Hah? modifnya belum, Pak. Nah, ayo dimodif. Iya, Pak. Lagi apa? Ayo, silakan. Kalau atau kelompok yang lain juga boleh ya. Kalau Pak, kelompok saya sudah selesai.
Boleh saya screen Pak yang pasti full minta, boleh silahkan. Saya kan mintanya nggak aneh-aneh ya, yang seperti yang kemarin. Oke. Kemarin sama hari ini sih masih sama ya, ini kan. Ini kan yang kemarin ya. Nih. Ini kan yang kemarin kan seperti ini, dan rata-rata Anda kan buatnya seperti ini. Oke. Saya maunya kategori ID itu nggak jadi 2. Ini kan relasi ya, antara kan ada tabel kategori sama tabel produk. Ya. Kategori ID kan punya tabel sendiri, terus ada keterangannya. Contohnya Fanta, ini keterangan kan minuman. Jadi Anda buat query relasi, jadi di sini berubah jadi minuman, bukan seperti ini. Oke, paham ya apa yang saya minta? Yuk, silakan. Ada yang mau nunjukin yang saya minta? Oke. Contoh kemarin kan seperti tadi. Ya. Bener kan? Hasilnya seperti ini. Dan Anda pun rata-rata buat seperti ini. Saya mau Anda rubah storage prosedurnya, tambahkan query, relasikan ke tabel kategori dan produk. Di kategori otomatis kan kalau 2 kan ada keterangannya ya, minuman. Contohnya 1 makanan. Jadi keluar di sini minuman, makanan ini kalau contohnya. Oke, silakan. Sudah paham ya apa yang saya minta kan? Ayo silakan. Ada yang mau share screen? Yang demoin ke saya. Ayo, jangan sampai satu kelas ini nggak ada yang jalan ya, satupun. Oke. Tinggal berubah ini aja ya. Berubah ke storage prosedurnya saja. Kelompok siapa yang mau demoin? Saya cari lagi deh. Silakan. Satu kelas masa nggak ada satupun yang jalan kan? Ayo, kelompok siapa? Kalau nggak saya tanya. Ferdinand. Ferdinand, kelompoknya sudah selesai yang saya minta? Masih ada Ferdinand? Belum. Kalau belum, saya cari lagi. Henley. Ayo Henley. Tunjukkan Henley kemampuan kamu. Ayo silakan. Henley, ada? Kelompok Henley siapa? Bisa sharing? Ya, belum. Siapa lagi? Kalau nggak Steven aja. Steven, ayo demoin ke saya. Masih ada Steven? Ayo, tunjukkan yang saya minta tadi. Pak, sudah bisa, Pak. Oke, sip. Coba Kisu. Masa cowok-cowok duluan sama Kisu kan? Ini, Pak. Oke. Ini yang saya minta ya, drink. Oke, Fanta. Coba lihatin storage prosedurnya, Kisu. Coba buka storage prosedurnya. Apa screen-nya nampak gak ya, Pak? Hah? Screen-nya udah muncul belum, Pak? Belum. Belum. Sebentar ya, Pak. Yang ini sudah muncul, yang ASP.NET-nya ya. Oke. Baik.
Saya mau lihat storage prosedurnya. Biar yang lainnya juga paham ya. Ini contohnya punya Kisu sudah running. Oke. Ini Pak. Oke, ya, sip. Nah, oke ya. Oke. Coba code-nya di ASP.NET, gitu. Biar yang lainnya biar lihat juga ya, biar paham. Oke ya, ini contoh bagaimana penggunaan storage prosedur. Kebetulan sudah dicobain sama Kisu, oke, dan sudah oke. Jadi yang lain, kalau apa sih yang Pak Sepuh minta sudah Kisu seperti ini. Oke ya, stop bagus. Oke, terima kasih. Oke, sebentar. Oke, sip. Oke, ini contohnya ya, bagaimana implementasi untuk penggunaan. Sebenarnya sih kalau coding ya, apalagi C# ASP.NET itu gampang ya. Yang penting Anda cobain. Kan sebelumnya kan sudah ada belajar basic ya, seperti struktur data gitu kan. Jadi harusnya Anda gampang untuk implementasinya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau yang mau diskusikan juga boleh ya. Atau Pak, saya sudah buat model ini Pak. Saya sudah custom ini gitu ya. Nggak apa-apa. Tujuan ke saya, nanti saya plusin nilainya ya. Saya kasih plus 5 atau plus 10. Buat saya nggak ada pelit, saya ngasih nilai ya. Bahkan kalau bagus semua satu kelas saya kasih A juga nggak masalah buat saya kok gitu. Yang penting Anda paham, yang penting Anda ngerti gitu. Oke ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Terus ada mau sharing juga boleh ya. Karena kan istilahnya belajar program, apalagi kayak kita sekarang ini, nggak bisa ketemu pun saya nggak bisa kontrol dan memastikan ya. Paling yang saya tahu seperti Kisu, Henley, Ferdinand, Steven itu aja yang bisa yang sharing kan. Kayak yang lain seperti Jevintan atau Vera kan saya nggak tahu mereka praktek atau enggak, atau cuma senyum-senyum aja kan dengerin, wah pasti ceramah gitu. Udah habis itu udah gitu kan. Kan saya pengennya nggak seperti itu, jadi pengennya kalian coba-coba gitu. Kalau nggak ada atau bingung, malu tanya sama saya, bisa tanya ke Kisu atau Amelia ataupun Stephen dan lainnya gitu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau discuss juga boleh ya. Soal Pak, saya mau tanya UAS juga boleh, nggak masalah. Oke ya. Untuk UTS-nya kebetulan saya belum kasih nilai ya. Senin, Sabtu Minggu ini kebetulan saya free, jadi mau fokus untuk ngecek ya untuk UTS-nya. Kalau seandainya mau perbaiki juga boleh, nggak masalah kok sebelum saya ngasih nilai. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Terus ada yang mau discuss juga boleh ya, nggak masalah. Karena kenapa kok Pak Saiful ngajarin ASP.NET gitu ya. ASP.NET itu jarang ya, misalnya jarang yang bisa. Perusahaan-perusahaan Singapura itu kebanyakan pakai ASP, apalagi USA ya, yang saya bekerja itu di ASP aja. Infineon, Schneider itu rata-rata pakai ASP gitu. Jarang pakai PHP ya. Ada juga sih pakai PHP, tapi kalau industri itu kebanyakan ASP dan yang berlisensi. Salah satu itu faktor keamanan. ASP, PHP semuanya bagus. Oke, yang penting kita paham dan kita tahu alur penggunanya seperti ini. Sama seperti sekarang kan, Anda tahu membuat storage prosedur seperti ini, terus menampilkan storage prosedur seperti ini, mengimplementasikan di coding seperti ini, storage prosedur runningnya seperti ini. Oke. Jadi storage prosedur itu sangat gampang ya. Ini kan rata-rata Anda sudah bisa semua gitu. Oke. Kalau Anda sudah bisa semua berarti
tugas saya jadi lebih ringan. Oke, karena biar gimana pun kan selama Anda mata kuliah ini kan Anda tanggung jawab saya ya untuk pemrograman basis data. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Silakan ya, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, terus ada yang mau di-sharing, lainnya silakan. Saya dengan senang hati ya untuk ini cerita-cerita gitu. Ayo silakan. Sudah paham semua? Ya, ada pertanyaan materi chapter 10. Silakan. Ayo, kalau ada pertanyaan tentang materi chapter 10. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tanya ya kelompoknya untuk sharing. Oke, kelompok Ferdinand, coba sharing. Ada yang mewakili kelompok Ferdinand? Yang terakhir ya, karena saya acak aja. Karena saya anggap Anda sudah bisa semua. Ayo, silakan. Ada di sini kelompoknya Ferdinand? Siapa saja? Perwakilan boleh sharing screen. Pak, saya belum jadi yang pasti implementasi sekarang nggak apa-apa. Ya kemarin juga boleh kok. Gitu. Saya pengen lihat aja ya. Ferdinand kelompoknya sama siapa saja? Ayo. Sama Edwin ya. Edwin mati lampu ya Ferdinand. Oke. Saya pengen lihat kelompoknya Roma. Siapa? Roma Sabit Manurung. Coba share screen. Sudah selesai belum kelompoknya? Steven. Sama-sama Steven ya? Steven tadi sudah sharing ya? Kalau kelompok Vera siapa? Kelompok Vera? Ayo Fer. Mana sharing Fer? Ada kelompok Vera? Kelompok Vera aja. Ada? Iya, Roma sudah ya. Steven kan sudah sharing tadi gitu. Vera sama siapa kelompoknya? Oh, sudah ya. Oke. Soalnya saya acak aja ya, karena kan tadi nggak kasih list namanya siapa ya, jadi saya agak lupa. Oke, kelompok Raka Prasetya, artis kita ya, mana? Siapa Raka kelompok kamu? Raka, siapa kelompoknya? Sama Steven juga? Beruntung kamu. Tapi absennya sudah 7 ya. Itu sudah auto E ya. Karena nggak pernah masuk kan gitu. Coba aja nanti discuss ya sama Pak Tony ya. Boleh nggak lanjut lagi gitu. Karena absennya sudah banyak gitu. Oke, silakan. Ada lagi mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang ngasih tugas ya. Saya untuk tugas minggu depan itu Anda per kelompok, Anda buat ini ya, halaman depan atau buat ini ya, dashboard di asp.net ya. Buat dashboard di asp.net dan dikumpul. Bisa?
desain saja, nggak perlu code ya. Desainnya dashboard kan banyak ya. Anda buat dashboard di ASP.NET. Oke. Bisa? Boleh ya, desainnya ngikutin project ya. Nggak masalah. Oke. Desainnya mengikuti project juga boleh. Terus Anda mau buat beda, terus wah saya punya desain Pak yang lebih bagus, boleh nggak masalah. Pak desainnya boleh nggak copy paste punya orang gitu, boleh nggak masalah. Yang penting bagus. Iya. Saya juga kadang copy paste ya kalau ada orang buat view bagus ya, biasanya saya ambil, saya terapin ke website kita. Gitu, nggak masalah ya. Selama kita tidak melanggar lisensi gitu. Oke ya. Tugasnya Anda buat, habis itu Anda ini aja deh. Kalau di itu kan banyak sekali ya, campur sama yang lain. Iya, desain saja. Nggak pakai database, nggak pakai yang lain ya. Anda desain saja. Desain terus tampilannya aja, istilahnya front end aja. Oke. Tapi yang bagus ya, saya pengen lihat kan sudah belajar desain ya. Saya pengen lihat seninya gimana gitu. Ya. Oke. Desainnya habis itu pakai aja sharing Google Drive aja ya. Hasilnya print screen sama code-nya nanti biar saya cek. Masukkan ke Google Drive, nanti share ke saya ya. Oke, bisa share ke sini ya. Meski Google Drive nanti ke share. Iya, Google Drive yang UTS ya. Oke. Jadi minggu depan sebelum kita masuk materi saya pengen lihat ya. Oke. Seperti biasa ya, +1, +5. Tapi kalau bagus ya, nanti saya plusin 10. Oke. Ada yang mau ditanyakan soal tugasnya? Silakan. Tugasnya gampang ya, nggak perlu koneksi database yang lain ya. Anda cukup buat desain aja ya, contohnya dashboard sama formnya, satu form juga boleh gitu. Terus, Pak, saya boleh nggak ngambil punya orang copy paste, saya tunjukin ke Bapak, nggak masalah buat saya. Ya, yang penting bagus. Gitu. Yang penting UI UX-nya ya, gitu. Karena ya itu ya, kita kan harus ngikutin perkembangan. Beberapa dashboard kan dari dulu sampai sekarang itu kan berkembang-kembang ya. Saya juga sama dengan Anda gitu. Kalau ada yang bagus, biasanya saya copy. Apa yang bagus, saya caplok, saya terapin ke punya saya gitu. Oke, sudah jelas ya? Sudah paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita sampai di sini ya. Minggu depan kita chapter 11. Jangan lupa dari sekarang Anda angsur-angsur project-nya, nanti chapter 16 itu ini ya, Anda kasih lihat ke saya. Gitu. Terus absennya ya, kalau Anda sudah 4 kali absen, bahkan kayak Raka itu sampai 7 kali ya, nggak pernah masuk, itu saya nggak bisa nolong ya, karena semuanya itu kan dari BAK. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa selalu pakai masker, jaga kesehatan ya, karena corona di Batam masih banyak juga. Gitu. Saya juga di kantor juga was-was juga ya, gitu. Apalagi kalau kayak saya kan nggak bisa work from home kan, harus stay gitu. Oke, yang penting pokoknya kita harus hati-hati dan jaga diri aja. Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Oke, selamat malam ya. Kasih, Pak.